kita bertemu lagi di program Iko Berita, program berita yang disusun secara buru-buru sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Karena berita yang laku adalah berita yang disusun secara buru-buru. Dan ini dia Iko Berita selengkapnya. Oke guys, kita langsung ke berita pertama dari Provinsi Jambi. Kali ini ada yang terpapar COVID-19, yaitu TPNS di Sud, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, itu meninggal dunia. Siapa beritanya? Ini dia. Pasien berinisial YS berumur 43 tahun diketahui meninggal dunia di Rumah Sakit Baitur Rahim, Kota Jambi pada Senin 19 Oktober 2020 sekitar jam 8 malam. Awalnya pasien masuk rumah sakit pada Sabtu 10 Oktober lalu dengan riwayat penyakit demam berdarah. Kemudian dirawat selama 5 hari dan dibalikkan. Namun akibat mengalami gejala sesak napas, pasien kembali dilarikan ke Rumah Sakit Baitur Rahim. Atas indikasi Iko, pasien langsung dilakukan uji swab dan diperolehi hasil positif. Meninggalnya pasien Iko juga dikonfirmasi oleh juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Jambi, Johansa. Dirinya membenarkan kejadian tersebut, sehingga pasien meninggal akibat virus corona kembali bertambah seekor orang, dengan total hingga 20 Oktober sebanyak 19 kematian. Dapat kami sampaikan bahwa memang betul pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jambi inisial YS umur 43 tahun merupakan Polhut ya, PPNS di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi itu meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober pukul 20.45. Rian Cencen, Cek TV, ngabari. Nah, lanjut ke berita selanjutnya masih dari Kota Jambi. Kali ini ada minimarket angkasa yang disegel sementara karena tidak memiliki izin usaha. Lanjut saja kita lihat ini. Kabid Penegakan Perda Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi, Said Faisal mengatakan, penyegelan minimarket angkasa di Jalan TP Sriwijaya RT 8 Kelurahan Rawasari pada Senin 19 Oktober dilakukan lantaran pihak minimarket tersebut tidak bisa nengokkan izin usahanya. Said menuturkan minimarket tersebut dikenakan 2 sanksi, ialah penyegelan gugus tugas terkait protokol kesehatan dan penyegelan perizinan. Penyegelan tersebut dilakukan secara sementara hingga pemilik mengurus izin usaha. Selain itu, di lokasi tersebut pihaknya juga mengecek protokol kesehatan oleh masyarakat. Didapati sejumlah warga yang masih belum mematuhi protokol kesehatan, ialah tidak pakai masker di area publik. Ditemukan dari pemeriksaan beberapa pengusaha, ditemukan adanya kegiatan salah satu kegiatan usaha yang melanggar dari protokol kesehatan serta tidak memiliki izin usaha. Tindakan yang dilakukan oleh tim itu penyegelan COVID dengan penyegelan masalah lingkungan. Wari Utami, Cek TV, ngabari. Kembali lagi di pemberitaan beberapa berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan, sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Kali ini di segmen 2 kita ada berita masih dari mana nih? Kota Jambi, bro. Nah, berita kali ini masih dari Kota Jambi, yaitu ada patroli jam malam yang berhasil merangkap 4 pasangan remaja dan tentunya bukan pasangan suami istri pada saat razia pekan kemarin ini. Akibat kelangkaan pasokan gas yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari, membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan pasokan gas bersubsidi. Berdasarkan pantauan di lapangan, kelangkaan gas LPG 3 kg IKO sudah berlangsung hampir sebulan terakhir. Hingga saat itu pasokan gas LPG 3 kg masih sulit ditemukan di sejumlah pangkalan. Akibatnya masyarakat pun terpaksa membeli gas melon tersebut di toko eceran dengan harga yang tinggi, berkisar Rp35 hingga Rp40.000 per tabung. Menyikapi kelangkaan pasokan yang terjadi saat itu, Kepala Bidang Perdagangan Diskorindak Kabupaten Batanghari, Ferianto, menuturkan pihaknya saat itu tengah melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang terjadi. Padahal pasokan gas tersebut seyogyanya sudah dinyatakan cukup bagi masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Batanghari.
Terjadinya kelangkaan pasokan gas ICO dicurigai akibat permainan pihak pangkalan yang menjual gas bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, Ferry menuturkan apabila masyarakat nampak kecurangan pendistribusian gas 3 kg bersubsidi, segera melapor ke aparat pemerintah yang terdekat dengan melengkapi bukti agar dapat ditindaklanjuti pihaknya. Dalam waktu dekat ICO, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap 3 perusahaan yang menjadi agen gas pemasok LPG 3 kg tersebut. Yang pertama, saya berharap kepada masyarakat Batanghari, seandainya menemukan kejanggalan dalam penyaluran gas 3 kg di Kabupaten Hari, saya berharap kepada masyarakat untuk membuat surat resmi yang diketahui pemerintah setempat atau pemerintah desa atau pemerintah kelurahan yang dengan melampirkan bukti-bukti atau saksi-saksi yang akurat hingga kami bisa dapat turun ke pangkalan yang dianggap bermasalah. Powadi Perdaus, Cek TV, ngabari. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini ada dari KUD Selikur Makmur yang itu kemarin sempat merugi hingga 5 miliar rupiah. Dan mantan ketuanya itu dituntut 4,5 tahun hukuman penjara. Pembacaan tuntutan mantan Ketua KUD Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Yana Indriana oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 19 Oktober sore. Jaksa menyebut terdakwa Yana terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya Yana dituntut hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Selain hukuman pidana, 5 truk kol diesel atas nama terdakwa yang disita penyidik sebagai barang bukti dibalikkan kepada KUD Selikur Makmur. Dalam tuntutan tersebut, jaksa menyatakan hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam perkara pidana ICO ialah perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan keresahan yang kerugian masyarakat. Akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat KUD Selikur Makmur mengalami kerugian sebesar 5 miliar rupiah lebih. Dalam pembacaan tuntutan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam membagikan keterangan. 1. Menyatakan terdakwa yang lain hakim dan bersama dengan pemeriksaan sah dan menyatakan menurut usaha melakukan kejadian penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama. Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 374 KUHP dan junto pasal 55 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan terbuka dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam sidang melalui video konferensi tersebut, terdakwa Yana Indriana berada di rutan Polda Jambi, sedangkan hakim, jaksa, dan kuasa hukum berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang yang diketuai oleh Hakim Alek Pasaribu Iko, terdakwa Yana keberatan atas tuntutan jaksa dan akan melakukan pembelaan melalui kuasa hukumnya. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, ngabari. Nah, ketika kita welcome back again with Iko Berita dan Bapo. Kali ini kita bergeser ke Merangin. Ada penderita gangguan jiwa yang berkeliaran bebas di Kota Bangko. Apa ini dia? Tak sedikit penderita gangguan jiwa hingga saat itu masih berkeliaran di tengah Kota Bangko. Tentu hal itu membuat masyarakat resah karena terkadang membuat takut lantaran ada juga yang kerap mengganggu warga. Meski persoalan itu sudah sejak lama terjadi, namun tidak ada tindakan dari Dinas Sosial Merangin. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Merangin, Yasmin, menuturkan pihaknya bingung tak membuat apa terkait orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran. Hingga saat itu pemerintah Kabupaten Merangin belum mempunyai rumah penampungan atau rehabilitasi. Selain itu, anggaran untuk membawa dan melakukan perawatan ke rumah sakit jiwa pun tidak ada. Mana harus ada pihak yang menangani masalah itu pihak keluarganya yang bertanggung jawab. Jadi kami tanpa ada pihak keluarganya kami tidak berani. Masalahnya gini, kami bisa dikasus jadinya. Niko Saputra, Cek TV, ngabari.
Lanjut, kita geser lagi ke Batanghari. Ganti-ganti ada gas LPG 3 kg nih yang semakin hari semakin langka dan tentunya sulit ditemukan di daerah Batanghari. Apakah ditimbun atau bagaimana? Kita lihat beritanya selengkapnya. Ini dia. Ditetapkan kota Jambi sebagai zona merah menyebabkan pemberlakuan jam malam kembali diperketat. Jajaran Camat Pasar beserta Babinsa dan Babin Kamtipmas Senin 19 Oktober 2020 melakukan patroli pemberlakuan jam malam. Dari hasil penyisiran dijumpoi sebagai toko di depan Mandala Pasar yang masih buka di jam 11 malam dan beberapa pemuda yang masih berkumpul. Alhasil Camat Pasar Musida beserta Babinsa dan Babin Kamtipmas langsung membubarkan pemuda yang berkumpul tersebut. Selanjutnya penyisiran dilanjutkan ke Hotel Jambi Raya yang berada di kawasan pasar. Di dalam hotel ditemukan warga luar kota Jambi. Selain itu ditemukan 4 pasangan remaja yang tengah asik berduaan di kamar di Hotel Jambi Raya. 4 pasangan remaja itu merupakan pasangan kenyok laki bini. Diketahui pasangan remaja itu berkenalan lewat aplikasi online. Alhasil pasangan remaja itu didata dan dibagi peringatan. Dalam hal ini masih kita temui beberapa orang tamu yang ada di hotel yang itu semua punya KTP luar. Ya, artinya KTP yang mereka bawa itu adalah KTP dari daerah luar. Artinya apa yang kita temui tadi bukanlah penduduk Jambi, penduduk kota Jambi, tapi semua dari luar daerah. Nah, kita mulai malam ini kita memang agak super ketat. Kenapa? Mengingat virus COVID-19 di kota Jambi ini yang semakin meningkat, maka kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pasar khususnya dan kota Jambi pada umumnya, nah bagaimana kita bisa mengamankan wilayah kita masing-masing, nah tentu dengan melalui gugus daripada siaga RT tadi. Dimas Sanjaya, Cek TV, Kabari. Nah, ganti kembali lagi di Berita Tapapo. Kali ini berita dari kota Jambi lagi, yaitu demo Omnibus Law yang kemarin ini pada tanggal 20 Oktober kembali berlangsung, atau bisa disebut dengan aksi susulan dari demo-demo yang terjadi kemarin. Seperti apa beritanya ini dia. Pada demonstrasi yang dilakukan pada Selasa 20 Oktober, masa aksi terdiri dari KPA Jambi, Persatuan Petani Jambi, Serikat Tani Tebo, Walhi Jambi, SPD Lontar, SP Danamon, STN Tanjung Jabung Barat, dan Perkumpulan Alami. Aksiko sebagai respon dari rakyat terhadap DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Masa gestur Jambi mendesak pemerintah dan DPR RI segera membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk segera menjalankan reforma agraria sejati sebagai agenda bangsa. Aksi diawali dengan pembacaan surat Yasin di depan peti mati yang menandakan simbol matinya hati nurani anggota DPR. Kemudian masa melanjutkan dengan berorasi di depan perwakilan DPRD Provinsi Jambi yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Aksi puluhan massa tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Chandra. DPRD Provinsi Jambi menyampaikan Dewan telah meneruskan aspirasi masyarakat Jambi yang menolak pengesahan Omnibus Law dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Dan kami berkomitmen memang kita sudah mengirimkan surat kepada DPR RI dan juga di Sekretariat Kenegaraan bahwasanya kami dari DPRD Provinsi Jambi menangkap aspirasi dari masyarakat Provinsi Jambi, tidak mewakili golongan suatu apapun untuk ikut serta menolak Undang-Undang Omnibus Law ini. Bapak Ibu sekalian, terkait Omnibus Law, kita dari DPRD Provinsi Jambi dari kemarin, dari OKP Cipayung Plus, kemudian dari Aliansi Mahasiswa dan Buruh, kita sepakat bahwa DPRD Provinsi Jambi berpihak dan satu kata dengan tuntutan masyarakat Jambi, yaitu menolak Omnibus Law ini. Salah seorang koordinator lapangan Irmansa mengatakan keresahan terhadap Undang-Undang IKO kenyok tanpa alasan. Contohnya dalam persoalan ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja akan menyebabkan buruh menerima upah murah, hilangnya hak cuti, duit pesangon yang kecil, serta ketidakpastian status pekerja. Kita menolak apa yang didorong oleh pemerintah saat ini, karena ini akan berdampak bagi kaum
rentan dan juga berdampak bagi petani-petani yang di desa-desa. Apalagi juga berdampak pada lingkungan terhadap ketika Omnibus Law ini disahkan. Nah, harapannya adalah DPR sebenarnya punya hati nurani untuk menolak bersama-sama atas nama rakyat Jambi, bukan atas nama partai, menolak Omnibus Law secara penuh dengan hati nurani yang sesungguhnya. Tim Liputan, Cek TV, ngabari. Nah, ingat itulah berita yang telah kami rangkum secara buru-buru dan kami sampaikan secara salah-salah. Sampai bertemu di minggu depan. Kalau masih ada, dadah.